Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik pentandatangan Ambalat? Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Guys, ngeri, kondisi perbatasan Indonesia dan juga Malaysia kini memanas setelah PM Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan siap berperang dengan Indonesia untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan pengkhianat yang menjual negara atau tanah negara kepada Indonesia. Nah, teman-teman, hal ini menjadi kontroversi setelah di video sebelumnya kita juga telah membahas, ternyata Malaysia sampai-sampai teman-teman menyiapkan pasukannya. Wah, ini kan sudah kelewatan. Ini kan hanya sebatas isu, tapi kenapa PM Anwar Ibrahim, ya ini sampai dengan mudah teman-teman yang mengatakan bahwa kita siap berperang dengan Indonesia. Dan otomatis lah, pasukan TNI juga harus merespon dengan tegas hal ini. Pengawasan, ya, pertahanan di perbatasan Malaysia dan juga Indonesia harus diperkuat. Jangan sampai kita diserang secara mendadak. Bagaimana Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini dihujat habis-habisan. Bukan oleh netizen Indonesia, bukan oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh pemerintahnya sendiri, oleh anggota dewannya sendiri. Kita simak informasi selengkapnya. Ambalat kembali menjadi sorotan setelah oposisi Malaysia mendesak pemerintahnya memperjuangkan wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Sengketa ini bermula dari peta maritim Malaysia 1979 yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya, sementara Indonesia menolaknya berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perjanjian Batas Laut 1969 sampai 1970. Blok Ambalat seluas 15.235 km persegi di Laut Sulawesi, dekat perbatasan Sabah dan Kalimantan Timur, menyimpan cadangan minyak dan gas yang diperkirakan mampu dieksploitasi hingga 30 tahun ke depan. Dalam kunjungan ke Jakarta, PM Anwar Ibrahim menegaskan keinginan penyelesaian melalui jalur hukum dan kerjasama bilateral. Indonesia menyambut baik, namun menegaskan tidak akan melepas satu jengkal wilayahnya. Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Dengan iringan kapal perang dan tekad yang tak tergoyahkan, Indonesia menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah dan lautnya adalah harga mati. Langkah monumental ini dimulai pada pertengahan Februari tahun 2025, ketika dua kapal perang tangguh, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653, dilepas ke perairan Ambalat. Kehadiran kapal-kapal ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tak akan membiarkan satupun provokasi tanpa balasan. Malaysia boleh bermanuver dengan klaim sepihaknya, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Di balik dek-dek baja kapal perang itu, marinir dan pasukan khusus Kopaska siap bergerak dalam sekejap jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tak hanya itu, simbol kedaulatan Indonesia di Ambalat, Suar Karang Unarang, mendapatkan perhatian khusus dari TNI AL. Mercusuar yang berdiri gagah di tengah lautan ini menjadi saksi bisu atas keteguhan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Prajurit marinir TNI AL dengan gagah berani melakukan perawatan dan pengecatan ulang, memastikan bahwa merah putih tetap berkibar tinggi, menegaskan bahwa Karang Unarang bukan milik siapapun selain Indonesia. Ini bukan sekadar perawatan, melainkan deklarasi terbuka
bahwa tanah dan laut negeri ini bukan untuk diperebutkan. Ketegasan ini didukung langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, yang memberikan perintah tanpa kompromi. Perairan Indonesia harus tetap aman dan utuh. Tidak boleh ada penyusupan, tidak boleh ada pelanggaran, dan tidak boleh ada 1 inci pun wilayah NKRI yang jatuh ke tangan asing. Laut bukan sekadar hamparan air, tetapi benteng pertahanan bangsa yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Di daratan, prajurit marinir TNI AL tak tinggal diam. Mereka melakukan patroli ketat di Pulau Sebatik, memastikan bahwa batas-batas negara tetap terjaga. Setiap patok perbatasan diperiksa dengan teliti, karena sejarah telah mengajarkan bahwa pelanggaran sekecil apapun bisa berujung pada perampasan wilayah secara perlahan. Pulau Sebatik, yang hanya terpisah beberapa meter dari wilayah Malaysia, menjadi garis depan yang harus dijaga dengan ketat. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Indonesia di sana adalah bentuk nyata dari tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan tanah air. Langkah-langkah strategis ini bukan hanya mempertegas posisi Indonesia di mata Malaysia, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa kedaulatan negeri ini tidak untuk dinegosiasikan. Indonesia bukan bangsa yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh klaim tak berdasar. Tidak ada lagi masa di mana negeri ini tunduk pada tekanan asing. Sekarang Indonesia berdiri tegak, dengan TNI AL sebagai benteng kokoh yang siap menghadapi siapapun yang berani mencoba mengusik ketenangan Nusantara. Keputusan untuk memperkuat perbatasan bukanlah gertakan kosong. Ini adalah wujud dari kebijakan pertahanan yang tegas dan berani, yang tidak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga pada kekuatan militer yang nyata. Marinir dan Kopaska yang dikerahkan bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah prajurit terbaik yang telah teruji dalam berbagai medan tempur. Mereka dilatih untuk bergerak cepat, menyerang dengan presisi, dan bertahan tanpa rasa takut. Setiap latihan, setiap persiapan yang mereka lakukan, kini diuji di medan sesungguhnya. Kehadiran TNI AL di perbatasan juga merupakan peringatan kepada Malaysia bahwa permainan mereka dengan klaim sepihak tidak akan membawa hasil. Jika selama ini mereka berpikir bahwa Indonesia akan diam dan tunduk, maka mereka telah salah besar. Dengan pengamanan yang semakin ketat, patroli yang semakin intens, dan kesiapan tempur yang semakin tinggi, Malaysia harus berpikir ulang sebelum mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia semakin teguh dalam mempertahankan haknya. Para pengamat internasional pun mulai menyadari bahwa ketegangan di Ambalat bukan sekadar perselisihan batas, melainkan ujian bagi ketegasan Indonesia dalam menjaga wilayahnya. Keputusan untuk mengerahkan pasukan ke perbatasan bukan hanya untuk melawan klaim Malaysia, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, yang tidak akan menyerahkan sejengkal tanahnya kepada siapapun. Kesiapsiagaan pasukan elit Indonesia di perbatasan bukan hanya sekadar aksi demonstratif, tetapi bagian dari strategi besar dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kopaska, dengan kemampuannya dalam perang laut khusus, telah bersiaga penuh di kapal-kapal perang yang berpatroli di Blok Ambalat. Dengan taktik senyap dan pergerakan cepat, mereka siap untuk setiap skenario, termasuk operasi pencegatan jika ada penyusupan dari kapal-kapal Malaysia yang mencoba melanggar batas perairan. Tidak ada ruang untuk kompromi, karena harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, marinir yang ditempatkan di Pulau Sebatik terus meningkatkan intensitas latihan dan patroli mereka. Setiap sudut perbatasan diawasi dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyusupan ataupun upaya ilegal lainnya. Jika sebelumnya Malaysia masih berani melancarkan manuver-manuver halus untuk mengklaim wilayah, kini mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mencoba bermain api dengan Indonesia. Pasukan kita tidak hanya bertahan, tetapi siap untuk melakukan serangan balik jika ada ancaman nyata terhadap kedaulatan. Tak hanya di darat dan laut, TNI AU pun ikut serta dalam mengamankan perbatasan. Pesawat tempur F-11 dan Sukhoi TNI AU
mulai meningkatkan patroli udara mereka di sekitar perairan Ambalat. Manuver-manuver ini bukan hanya bertujuan untuk memantau pergerakan kapal asing, tetapi juga sebagai bentuk unjuk kekuatan bahwa Indonesia siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, baik di darat, laut, maupun udara. Jika ada yang berpikir bahwa Indonesia bisa ditekan, maka mereka telah salah besar. Ketegasan ini juga mencerminkan perubahan sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi setiap ancaman. Jika di masa lalu Indonesia lebih banyak mengedepankan jalur diplomasi, kini pendekatan yang lebih agresif mulai diterapkan. Diplomasi tetap berjalan, tetapi dengan dukungan kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pertahanan negara bukanlah sekadar retorika, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Sementara itu, reaksi dari pihak Malaysia mulai terlihat. Media mereka mulai memberitakan keberadaan kapal-kapal perang Indonesia di perbatasan dengan nada yang penuh kekhawatiran. Politisi mereka mulai mendesak pemerintahnya untuk mencari jalan keluar sebelum situasi semakin memanas. Namun, bagi Indonesia, ini bukan sekadar tentang politik atau diplomasi semata. Ini adalah soal kehormatan dan integritas negara. Indonesia tidak akan menoleransi tindakan provokatif dalam bentuk apapun, dan setiap langkah yang diambil adalah untuk memastikan bahwa kedaulatan bangsa tetap terjaga. Ke depan, Indonesia akan terus memperkuat pertahanannya di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik. Modernisasi alutsista akan terus dilakukan. Latihan militer bersama dengan negara sahabat akan semakin diperbanyak, dan kesiapan tempur pasukan akan selalu ditingkatkan. Negeri ini telah belajar dari sejarah bahwa kedaulatan tidak bisa hanya dijaga dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan kekuatan nyata. Dengan semangat tak tergoyahkan, Indonesia akan terus berdiri tegak, memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan asing yang berani mencoba mengambil apa yang menjadi hak bangsa ini. Saat banyak negara sibuk berdebat, Malaysia justru diam-diam menyiapkan lompatan militer terbesar dalam sejarahnya. Tahun 2026, satu keputusan mengejutkan dikabarkan akan mengubah keseimbangan kekuatan udara kawasan. 100 jet tempur baru. Langit Asia Tenggara tak lagi sama. Apakah ini sinyal bahwa Malaysia sedang bersiap menghadapi konflik besar? 2026. Tahun 2026 menjadi titik balik kekuatan militer Malaysia. Negara yang selama ini dikenal tenang, defensif, dan berhitung, kini mulai menunjukkan wajah baru yang jauh lebih tegas dan strategis. Malaysia tidak lagi sekadar menjaga wilayahnya. Malaysia sedang membangun kekuatan untuk mencegah perang sebelum perang itu terjadi. Kekuatan udara, rencana pembelian 100 jet tempur. Dalam laporan internal pertahanan yang mulai bocor ke publik, Malaysia dikabarkan akan membeli hingga 100 unit jet tempur generasi terbaru pada tahun 2026. Jika rencana ini terrealisasi, maka Malaysia akan memiliki armada tempur udara terbesar kedua di Asia Tenggara. Kemampuan air superiority Malaysia akan meningkat drastis. Jangkauan serangan dan patroli udara akan mencakup Laut Cina Selatan, Selat Malaka, wilayah perbatasan udara strategis Asia Tenggara. Jet-jet ini dikabarkan akan dilengkapi radar ESA, rudal udara ke udara jarak jauh, sistem peperangan elektronik modern, kemampuan operasi siang dan malam dalam segala cuaca. Ini bukan sekadar pembelian pesawat, ini adalah pesan geopolitik. Mengapa 100 jet? Mengapa jumlahnya sebesar itu? Jawabannya ada pada 3 ancaman utama. Pertama, eskalasi Laut Cina Selatan. Malaysia berada di titik rawan konflik klaim wilayah dan jalur energi. Kedua, perlombaan senjata di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga terus meningkatkan kekuatan udara dan laut. Ketiga, perlindungan jalur ekonomi dan energi. Lebih dari setengah perdagangan Malaysia bergantung pada jalur laut strategis. Dengan 100 jet tempur, Malaysia tidak perlu menyerang lebih dulu. Cukup membuat lawan berpikir 1000 kali. Kekuatan darat dan laut, tulang punggung pertahanan. Selain udara, militer, Malaysia tahun 2026 juga memperkuat Angkatan Darat, modernisasi tank dan kendaraan lapis baja. Unit infanteri mekanis dengan perlengkapan digital, fokus pada pertahanan cepat dan perang hibrida. Angkatan Laut, kapal perang multirole, kapal patroli bersenjata berat, penguatan armada untuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Semua ini disatukan oleh sistem komando dan intelijen terpadu.
Diam, cepat, mematikan. Malaysia tidak mengandalkan jumlah pasukan besar. Mereka mengandalkan presisi, kecepatan, efek kejut. Doktrin barunya sederhana. Jika konflik tak bisa dihindari, maka kemenangan harus cepat dan menentukan. Tahun 2026, Malaysia bukan lagi pemain pinggiran. Dengan rencana 100 jet tempur, kekuatan udara Malaysia berpotensi mengubah peta militer Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Malaysia siap? Melainkan, apakah kawasan siap menghadapi Malaysia yang baru? Ya, teman-teman, barusan sudah kita lihat perdebatan sengit antara PM Anwar Ibrahim dengan para pejabatnya sendiri di kabinetnya atau di Dewan Perwakilan Rakyatnya. Ini tentu menunjukkan bahwa ya Malaysia sedang ada masalah. Dan masalah ini akan membawa dampak negatif kepada Indonesia. Apalagi setelah kata-kata dari PM Anwar Ibrahim yang menyebut, kami siap berperang dengan Indonesia. Apa-apaan itu? Kenapa Indonesia yang cinta damai ini dibawa? Jadi sudah layak dengan kata-kata Pak Prabowo. Kalau misalnya kita ingin damai maka bersiap berperang. Itu sudah sangat tepat. Karena jangan sampai kita dilecehkan sedikit pun tanah NKRI sejengkal pun diambil oleh Malaysia. Gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain soal hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.